Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini saya mau berbagi cerita nih. Banyak terjadi nih, dan juga kawan-kawan di konten kreator yang punya channel-channel YouTube ataupun Facebook ataupun Twitter sering mengangkat masalah ini, yaitu transaksi segitiga. Jadi kadang-kadang ini ya, mohon maaf juga, ini untuk yang para calon penjual ya. Khususnya agar lebih berhati-hati. Kalau misalnya kita mau menjual suatu unit, misalnya itu sebenarnya dalam sisi kondisi itu fit, atau surat-surat lengkap, hal-hal yang menyangkut surat menyurat, kalau bisa jangan dikasih gitu loh. Nanti kalau misalnya ada calon pembeli yang berminat, suruh dia datang. Karena apa? Karena misalnya nanti yang dikasihan itu calon pembeli, yang calon kena tipu ini yang kasihan gitu loh. Ketika dia menanyakan hal yang sangat detail sampai surat menyurat, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan dia repost ulang atau posting ulang unit kita. Dia minta foto nih. Dia minta foto unit kita sampai detail, sampai surat-surat STNK pun dikasih. Nah, kalau kita hanya sebatas mungkin foto segala macam, itu mungkin masih bisa lah ibaratnya dia ini. Tapi kalau sampai ke surat, itu bisa menyebabkan ketika ada lagi dia posting unit kita, terus dia jual dengan harga yang murah, banyak yang tertarik, dia nanyakan surat menyurat, dia yang pembeli ini yakin gitu loh. Nah, ketika pembeli ini yakin, dia pasang nomor situ, suruh cek unit, tapi dia minta transfer ke rekening si penipu ini. Nah, kalau misalnya ini juga penjual juga harus lebih ekstra hati-hati. Terus yang kedua, penjualnya juga bilang juga ke calon pembelinya ini, kalau misalnya dicek unitnya, Bu, kalau yang namanya transaksi jangan transfer ke calon penipunya, saya nggak kenal gitu loh. Karena mungkin saja pada saat saya posting, orang itu ngambil foto-foto di akun saya, terus di repost ulang dengan harga yang lebih murah. Nah, kita pertama ya membantu menyelamatkan juga calon pembelinya kan gitu. Jadi gitu ya. Untuk penjual juga jangan sampai ini kadang saya juga ngasih karena yang menyangkut contoh ya, mohon maaf ya. Kita ini sudah ada namanya undang-undang ITE juga, dan juga hal-hal yang sifatnya pribadi jangan disebarkan. Contoh KTP, SIM, STNK, buku BPKB, itu kan nggak boleh sebenarnya. Kalau misalnya sudah transaksi, silakan gitu. Silakan. Karena banyak kejadian. Jadinya apa? Ketika kita mau menjual unit untuk meyakinkan calon pembeli, tapi kita salah. Rupanya ada penipu situ yang mau coba-coba gitu loh. Mau coba-coba, dia ngambil keuntungan dari penjualan kita. Akhirnya apa? Dia transaksi kepada orang itu, kepada penipu itu. Akhirnya apa? Sang oknum penipu itu mendapat keuntungan. Nanti yang pembelinya ini kebingungan. Unit nggak dapat, kena tipu. Terus yang ketika sudah kena tipu, kontaknya nggak bisa dihubungin lagi, gitu. Terus yang untuk ini juga kepada teman-teman, ini ada satu trik sih sebenarnya. Jadi ketika saya pernah di telepon, dia ngakunya orang pajak ya. Tapi mohon maaf, ini bukan ini orang yang ngaku pajak, tapi bukan orang yang kerja di Dirjen Pajak. Jadi saya ditipu, saya coba ditelepon sama dia ngaku dari Dirjen Pajak, dan anehnya lagi dia nelfonnya pas jam-jam Isya. Bayangin, jam kerjanya aja kan kalau Dirjen Pajak itu dari jam 8 sampai jam 4 lah gitu. Tapi tiba-tiba dia nelfonnya malam-malam, pakai nomor pribadi, kan mencurigakan. Terus coba mau menipu. Nah, ketika saya cek, dia pakai kontak nelfon secara konvensional pakai nomor telepon, itu ada tag namanya. Ada tag di nomor telepon itu, banyak yang nge-tag bahwa dia tuh penipuan. Ada tertulis di situ. Kalau di HP-HP yang canggih sekarang itu sudah di-tag. Jadi ditandain sama sistem. Jadi itu juga membantu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman atau calon pembeli maupun penjual mendapati nomor-nomor seperti itu, coba cek di sistemnya itu. Itu ada tag-tagnya. Ada tag di HP itu penipuan. Itu saya kemarin ketika saya ditelepon sama oknum yang mengaku Dirjen Pajak itu, kelihatan itu sampai 28 orang nge-tag dia bahwa dia itu penipu. Jadi itu ya. Jadi hati-hati sama yang namanya berkas-berkas yang sifatnya sensitif. KTP, STNK, BPKB itu jangan disebar dulu gitu loh. Jangan disebar di sosmed karena ini bahaya. Karena bisa disalahgunakan gitu loh. Nah, itu yang dirugikan nanti calon pembelinya dan juga penjualnya dirugikan. Akhirnya apa?
dia merasa apa ya, dimanfaatkan sama oknum-oknum. Saya kira itu aja ya. Saya mudah-mudahan apa yang kita usahakan berpahala di sisi Allah, dan juga hati-hati terhadap modus-modus penipuan. Lebih berhati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pengalaman dari teman-teman yang lain, mari kita berbagi di kolom komentar. Nanti biar saya coba pelajari nih gimana cara mensiasatinya. Yang pada intinya kita itu dalam Islam sudah diajarkan transaksi itu pertama harus jelas. Semakin jelas semakin ridho, dan kita pada saat transaksi itu harus ridho antara kedua belah pihak. Jadi kondisi keadaan mobil harus diterangkan yang baik, kepemilikan juga harus dijelaskan dengan baik, surat-suratnya kepemilikan juga harus dijelaskan dengan baik. Terus yang kedua, kalau misalnya ini, kalau ibaratnya kita mau jual beli, surat-surat yang itu tuh jangan lalu dulu diposting-posting ke inilah di sosmed atau di apa pada saat kita jual, jangan. Terus yang ketiga, coba hati-hati sama penjual-penjual. Ini bukan saya, mohon maaf ya penjual-penjual. Tolonglah yang nomor platnya itu jangan ditutupin gitu. Apa salahnya dibuka? Kan nggak ada. Kan yang namanya kan kita transaksi itu kan belum terlalu ini. Dan juga akan memudahkan pembeli kalau misalnya dia menemukan double akun yang itu, dia patut lebih berhati-hati. Bukan mencurigai sih. Dapat lebih berhati-hati. Mungkin saja itu ya mungkin salesnya banyak gitu kan. Mungkin saja. Tapi kemungkinan juga ini di-reposting ulang lagi dengan harga yang berbeda dan lebih murah. Kalau misalnya dia memposting dengan akun yang berbeda tapi harganya sama, itu mungkin sah-sah saja. Tapi bagi calon pembeli juga harus lebih berhati-hati supaya nanti takutnya salah transaksi gitu loh. Terus jangan yang para calon penjual jangan sekali-sekali tertipu dengan apa ya, agak berhati-hati sama calon pembeli yang mengaku calon pembeli ya. Nanti dia minta STNK, minta KTP, kan itu kan sensitif sekali. Yang perlu dijaga itu STNK, BPKB. Ya, supaya ini tidak terjadi penipuan ya. Hanya meminimalisir. Kadang-kadang sekarang ini ya semakin maju teknologi, semakin canggih juga jenis penipuannya gitu loh. Dia entah di mana tapi jualin barang kita ya. Nauzubillah min zalik. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.